Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Aniskiana. Baik, yang terhormat, sebelumnya Bapak PBN Awan Bahrudin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dan saya hormati. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Muhammad Aniskiana dengan NIM 2286230021 dari jurusan PPKN semester 4 kelas A. Proposal ini disusun oleh kelompok 5, yakni saya sendiri, terus Rika Ramadhani Ahjahra, Santi Aprilianti, dan Siti Amelia Nuraini. Lanjut saja ya, langsung saja. Latar belakang situasi pendidikan di Provinsi Banten mencerminkan realitas dari sebuah wilayah yang tengah mengalami pertumbuhan dengan berbagai pencapaian yang cukup menonjol, namun tetap diiringi oleh sejumlah kendala. Pemerintah daerah menunjukkan perhatian serius terhadap sektor pendidikan, tercermin dari besarnya anggaran yang dialokasikan, termasuk program pembebasan biaya pendidikan untuk tingkat SMA dan SMK negeri. Kendati demikian, ketimpangan dalam hal kualitas dan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi persoalan. Sebagai contoh, seperti wilayah Tangerang memiliki fasilitas dan mutu pendidikan yang lebih memadai jika dibandingkan dengan daerah seperti Lebak dan daerah Pandeglang ya, yang masih kekurangan dalam hal infrastrukturnya gitu, tenaga pendidik serta akses terhadap teknologi. Identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan yang didanai oleh anggaran pemerintah daerah menyebabkan efisiensi penggunaan dana. Yang kedua, pemerintah tidak menunjukkan keterbukaan dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran, sehingga masyarakat itu tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menimbulkan ketimpangan dalam layanan pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang kedua, sejauh mana sih tingkat transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten. Nah, yang ketiganya, bagaimana efektivitas penggunaan anggaran pendidikan terhadap peningkatan sarana prasarana sekolah. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, untuk mengkaji bagaimana anggaran pendidikan di sekolah di Provinsi Banten, mulai dari perencanaan alokasi, distribusi, hingga penggunaan dana pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pemerintah tidak menunjukkan keterbukaan dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya dapat memperkaya teori tentang pengelolaan anggaran daerah, termasuk prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Yang kedua, membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan anggaran, seperti kualitas sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Selanjutnya, manfaat praktis ya.
Yang pertama, informasi yang diperoleh dari pengamatan ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi yang pengalokasiannya itu anggaran pendidikan yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pendidikan di Banten. Yang kedua, dengan pengelolaan anggaran yang lebih terbuka dan akuntabel, masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan memberikan masukan demi kemajuan pendidikan di daerah. Selanjutnya, landasan teori. Penelitian ini mengacu pada beberapa teori, yaitu teori keuangan publik. Menurut Musgrave tahun 1959, fungsi keuangan publik meliputi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik, termasuk pendidikan oleh pemerintah OATES, mengemukakan bahwa dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal kaitannya teori di atas, yaitu kedua teori ini sama-sama saling melengkapi gitu dalam menganalisis anggaran pendidikan di Provinsi Banten. Selanjutnya, landasan teori keuangan publik, Musgrave, fungsi alokasi dan distribusi, teori desentralisasi fiskal, OATES, pentingnya pengelolaan sesuai konteks lokal. Kami menggunakan dua teori utama. Teori Musgrave menekankan pentingnya alokasi anggaran secara adil, sementara teori OATES menyoroti bahwa daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar dalam mendesain kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Selanjutnya, metode penelitian, jenis deskriptif kualitatif, tekniknya observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, objeknya Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Nah, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan di literatur. Fokus kami pada efektivitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, hasil temuan yang pertama, masalah yang ditemukan, ketimpangan antara daerah, kota, dan desa, kurangnya transparansi anggaran, tidak optimalnya penggunaan teknologi. Selanjutnya, tadi kan hasil temuan 1, sekarang hasil temuan 2. Efektivitas anggaran, banyak anggaran tidak digunakan secara efisien, minim evaluasi dan partisipasi masyarakat. Kualitas guru dan sarana belum merata. Nah, efektivitas penggunaan anggaran masih jauh dari kata maksimal. Kegiatan yang seharusnya mendukung pendidikan berkualitas justru terhambat karena anggaran digunakan secara kurang tepat atau tidak sesuai perencanaan awal. Selanjutnya, kesimpulan. Komitmen pemerintah tinggi tapi pelaksanaannya masih lemah. Perlu peningkatan sumber daya manusia, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa meskipun secara kebijakan pemerintah sudah menunjukkan niat baik, tantangan di lapangan itu masih sangat besar. Perlu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengelola anggaran, dan sistem yang lebih terbuka. Kalau saran saya harusnya gunakan teknologi digital untuk pelaporan, terus tingkatkan transparansi dan audit, libatkan masyarakat dan pihak di sekolah dalam pengawasan, terus pelatihan bagi pengelola anggaran. Kami menyarankan adanya digitalisasi sistem anggaran pendidikan, pelatihan sumber daya manusia secara berkala, dan pelibatan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Dengan cara ini, pengelolaan anggaran akan lebih transparan,
dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Selanjutnya mungkin saya tutup aja ya. Sekian dari saya sendiri Muhammad Fadlan Rizkyana, izin pamit, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau ya omongannya salah gitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.